Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa Manhebat Bermartabat. Baik, kita lanjutkan bab 3 ya. Adalah fluida statis. Fluida itu apa, Nak? Fluida itu zat yang dapat mengalir. Di fluida itu zat yang dapat mengalir. Zat yang dapat mengalir itu apa saja kira-kira? Ada dua ya. Yang pertama air, yang kedua gas. Ya. Zat yang berbentuk cairan dan berbentuk gas itu fluida. Lah fluida itu ada dua, fluida statis dan fluida dinamis. Besok kita bahas yang dinamis, sekarang yang statis dulu. Fluida statis itu apa? Fluida yang berada pada fase diam atau tidak bergerak. Contohnya air ya, air itu fluida ya, karena zat yang mengalir ya. Air di dalam bak maka dia tidak bergerak. Beda lagi kalau yang di sungai ya, itu disebut dengan fluida statis tidak sederhana dan memiliki kecepatan yang seragam baik dari permukaan air sampai dengan dasar sungai ya. Fluida statis juga dibagi dua ternyata ya, fluida statis sederhana dan fluida statis tidak sederhana ya. Gas dalam tabung LPG itu juga dinamakan fluida statis ya. Untuk yang tekanan permukaan besok kita bahas lagi. Yang pertama tekanan. Tekanan itu simbolnya P besar. Tekanan itu apa sih? Ditekan ya. Tekanan itu adalah perbandingan gaya per satuan luas atau besarnya gaya dibagi satuan luas, itu tekanan. Tekanan pada ban sepeda itu juga ada tekanannya, maka rumusnya gaya per satuan luas. Tekanan satuannya Pascal, PA, P besar, A kecil, Pascal atau Newton per meter persegi. Gaya Newton, A luas permukaan meter persegi ya. Contoh soal, tekanan yang bekerja pada permukaan seluas 0,5 meter persegi adalah 200.000 PA. Tentukan berapa besar gaya yang bekerja pada permukaan tersebut. Yang ditanya adalah gaya, yang diketahui adalah luas dan tekanannya. A 0,5 meter persegi, tekanannya 200.000 PA, yang ditanya gaya. Maka gaya sama dengan P kali A, perkalian silang. Hasilnya adalah 100 Newton. Saya lanjutkan yang B, tekanan hidrostatis nomor 1. B1, tekanan hidrostatis. Apa tekanan hidrostatis itu? Adalah tekanan yang dihasilkan oleh fluida, namanya tekanan hidrostatis. Biasanya berupa zat cair yang dapat mengalir. Contohnya air ya, di sungai dan sebagainya. Itu disebut dengan tekanan hidro. Hidro sendiri adalah air ya. Tekanan yang dihasilkan oleh fluida. Dalam hal ini fluida zat cair. Contoh rumusnya pH, P besar H kecil, namanya tekanan hidrostatis, sama dengan rho GH. Rho adalah massa jenis, G adalah gravitasi, H adalah kedalaman atau ketinggian benda. Atau pH sama dengan F per A tadi, rumus tekanan secara umum. F itu sama dengan M kali G, massa kali gravitasi. Sehingga menjadi rho VG. Dari mana rho VG? Karena rumusnya M adalah rho kali V, M, maka berubah jadi rho kali V ya, dikalikan G, jadi rho VG dibagi A ya, rho HG jadi rho HG. Nanti kita bahas lagi. Ini contohnya ya, ini benda berbentuk
apa ini, balok dengan ketinggian tertentu, maka volume balok di situ adalah H kali A. Sehingga di sini H kali A, A-nya hilang jadi rho Hg ya. Karena volume sama dengan H kali A, V-nya hilang, V sama dengan H kali A, maka A-nya kita coret, jadilah rumus yang keempat, 1, 2, 3, 4 rho Hg. Gitu ya caranya ya. Massa jenis massa adalah rho kali V. Karena massa jenis tadi apa rumusnya? Massa per volume. Massa jenis itu sama dengan massa per volume. Kalau mencari massa maka rho kali V. Diketahui pH tekanan hidrostatis satuan Newton per meter persegi, rho massa jenis zat, H kedalaman zat, V volume zat, satuannya meter kubik. Contoh soal, diketahui dalam tabung gelas terdapat minyak setinggi berapa itu? Hanya 20 cm, setinggi 20 cm atau 0,2 meter. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis minyak itu 800 kg per meter kubik, ditanya berapa tekanan pada tabung tersebut. Maka rumusnya tekanan hidrostatis, zat cair, bisa minyak, bisa air ya. pH sama dengan rho GH. Rho-nya adalah 800, G-nya 10, H-nya 0,2. Pakai rumus rho GH ya. Rumusnya banyak, tinggal pakai yang mana tergantung yang diketahui saja ya. Contoh soal yang kedua, gelas berisi minyak setinggi 50 cm atau 0,5 meter diisi dengan tekanan sebesar 2000 PA dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Hitung berapa massa jenis minyak. Ingat pH sama dengan rho GH. Kalau mencari rho sama dengan pH dibagi GH. pH tadi tekanan hidrostatis adalah 2000 PA. Ya. Dibagi G-nya 10, hanya 0,5, maka tekanannya adalah 400 kg. Yang kedua, tekanan mutlak, B yang kedua, atau tekanan absolut. Di sini misalkan bak, ini ada air yang ada di atas permukaan bak, ini benda, kemudian di bawah ini ada benda juga ya. Maka yang di atas benda yang mengapung ini disebut adalah tekanan atmosfer atau PATM. Sedangkan pH benda yang kedua di bawah ini disebut dengan pH, memiliki tekanan hidrostatis yang ketinggiannya dari permukaan adalah H. Maka tekanan mutlak atau tekanan absolut itu rumusnya sama dengan PATM ditambah P hidrostatis atau PATM ditambah pH, itu disebut dengan tekanan absolut. Itu rumusnya ya. Yang C, hukum utama hidrostatis atau HUH menyatakan semua titik yang terletak pada satu bidang datar dalam satu zat cair memiliki tekanan yang sama. Ini misalkan ya. Di sini ada tabung ya. Ini ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Ya. Maka nilai tekanan di A, di titik A itu sama dengan di B, maka PA sama dengan PB sama dengan PC, karena semua titik yang terletak pada bidang datar dalam satu zat cair ya, dalam satu tabung memiliki tekanan yang sama, maka yang horizontal ini, yang mendatar ini memiliki tekanan yang sama. PD itu sama dengan PE, maka otomatis kesimpulannya tekanan di A atau PA itu berarti tidak sama dengan tekanan di D, PD dan seterusnya ya. Itu bunyi hukum utama hidrostatis. Tujuannya apa? Untuk menentukan massa jenis zat cair yang menggunakan pipa U. Besok kita praktek ya. Pada saat waktunya saya umumkan praktek
cara menentukan massa jenis zat yang berbeda-beda. Kira-kira mana zat yang paling ringan dan mana zat cair yang paling berat. Kita lihat dengan besok saya pas ada waktunya kita ketemu di kelas atau di lab ya. Misalkan ini tabung berbentuk U ya. Di sini minyak dengan ketinggian HA. Di sini zat cair berupa air ya. Ini air, ini minyak yang saya arsir ini. Titik A itu sama dengan titik B mendatar batasnya. Maka ketinggian di sini dari titik B ke atas ini air ya, batas ini disebut dengan HB. Sedangkan minyak kan selalu di atas ya. Posisinya ini sampai dengan ke titik A disebut HA. Sehingga rumus awalnya PA sama dengan PB. Ingat ya, HUH titik yang sebidang atau bidang mendatar sama, maka nilai PA-nya sama, maka tekanan di A itu sama dengan tekanan di B. PA sama dengan rho A G kali HA, PB rho B G kali HB. G-nya coret, maka tekanan rho A massa jenis zat A di sini itu sama dengan rho B dikali HB massa jenis zat B dalam hal ini air dikali ketinggian HB ini ketinggiannya ya dibagi HA ketinggian HA minyak ini ya. Itu cara menentukan massa jenis zat A. Contoh soal. Sebuah pipa U berisi air dan minyak seperti gambar. Ini gambarnya pipa U ya. Tinggi kolam minyak dan air selisihnya pada kedua kaki adalah 3 meter. Ya. Tinggi kolam minyak dan air ya. Ini minyak ya yang saya arsir. Ini sejajar ya. Selisihnya adalah 3 meter. Ini gambarnya. H di sini ketinggiannya 3 meter. Jelas ya. Jika massa jenis air rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, hitung massa jenis minyak. Kita disuruh mencari massa jenis minyaknya berapa. Kalau kita menggunakan rumus seperti ini. Ketinggian HA atau ketinggian minyak di sini dari permukaan ke batas air ini adalah 15 meter. Sedangkan H tadi ketinggian kolam minyak dan air atau selisihnya pada kedua kaki adalah 3 meter selisihnya. Ini kan selisih ya. Ini batasnya. Ini minyak ini kalau ditarik garis mendatar ke sini, maka selisihnya namanya H, 3 meter. Berapa HB-nya kalau begitu? Maka untuk menentukan HB, HA dikurangi H, maka ketemu HB. Ya. HB sama dengan HA dikurangi H. Ya. Sehingga HA-nya tadi adalah 15 ini. Hanya adalah 3, maka HB-nya sama dengan 12 meter. Kalau sudah ketemu, maka pakai rumus PA sama dengan PB tadi, maka rho A minyak ya, massa jenis minyak karena yang A tadi ini ya, sama dengan rho B dikali HB dibagi HA. Rho B massa jenis air 1000, HB ketinggian airnya di sini. Ini bidang, kalau kita tarik ke bidang mendatar, maka tekanannya kan sama ini. Di titik yang sama ini ya. Nah, ini batasnya minyak ini. Nah, ya. Batasnya kan sama di sini. Ketinggiannya namanya HB. HB-nya sama dengan 12 dibagi HA. HA-nya di sini. Ketinggiannya minyak 15 meter. Maka 1000 kali 12.000 dibagi 15 sama dengan 800 kg per meter kubik. Yang terakhir hukum Pascal yang D menyatakan bahwa tekanan yang dikerjakan pada suatu fluida akan menyebabkan kenaikan tekanan ke segala arah dengan sama rata. Itu hukum Pascal ya, menyatakan
Tekanan yang dikerjakan pada suatu fluida akan menyebabkan kenaikan tekanan ke segala arah dengan sama rata. Contohnya misalkan dongkrak ya. Dongkrak pengangkat mobil ya. Ini gambarnya. Ini misalkan ini ditekan, maka ini akan ke atas ya. Karena di sini ada 2 lubang ya. Maka tentunya cairan ini akan naik ke atas. Ini namanya F1 dengan luas penambangnya A1, kemudian gayanya ke atas ini F2 dengan luas penambangnya A2. Sehingga rumusnya P1 sama dengan P2. Persamaannya jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Contoh soal. Nah, ini gambarnya. Pada gambar berikut, ini gambarnya ya. Kamu tahu dongkrak ya, untuk mengangkat mobil, nah itu ada fluidanya di bawah ya. Kalau enggak gas ya cair ya. Atau pada mobil apa namanya, dump truck gitu kan, bisa turun sendiri pakai dongkrak juga itu ya. Pada gambar berikut diketahui F1 pada tabung kiri, ini F1. Nilainya 1 Newton dengan luas penampang 2 cm persegi. Dan luas tabung kanan ini lebih luas ya. Hanya A1-nya 2 cm persegi, A2-nya 10 cm persegi. Ya. Hitung berapa gaya ke atas pada tabung kanan atau F2 sehingga mobil ini bisa terangkat ke atas. Kira-kira berapa gaya yang dibutuhkan F2-nya ini? Kalau F1-nya 1 Newton, maka diketahui dulu F1-nya 1 Newton, A1-nya 2 cm persegi, A2-nya 10 cm persegi. Tentukan F2-nya. Pakai persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini sama dengan ya. Kalau mencari F2, F1 kali A1, F1 kali A2 dibagi A1. 1 kali 10, samakan penyebutnya, samakan satuannya. Kalau A-nya sudah cm ya cm, kalau belum sama ya samakan. Kalau M, keduanya harus M juga ya. Maka gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil biar ini bisa terangkat, kalau ini 1 Newton, ini akan menghasilkan gaya sebesar 5 Newton ya. Baru mobil bisa terangkat. Untuk hukum Archimedes minggu depan kita bahas ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Kurang jelas silakan ditanyakan, nanti kita perbanyak pengayaan lewat latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.